halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di ini hari libur rupanya ya, kenaikan Isa Al-Masih. Ini memang Oh ya, ya. ya, hari ini Bung Rocky ya. Jadi memang kebiasaan sebagai wartawan ini nggak kenal tanggal merah. Jadi tradisi saya juga kadang-kadang cuma bingung ketika dikasih tahu orang, oh ini tanggal merah. Oh ya tanggal apa ya? Baru kita cek, oh rupanya hari Isa Al-Masih. Karena memang orang di media nggak kenal namanya tanggal merah itu. Mau tanggal merah, mau tanggal biru kalau waktunya masuk kerja terus kerja gitu, dan itu ke bawah sampai sekarang gitu ya, Bung Rocky. Sorry deh kalau KPK nggak dia banyak libur. iya. KPK banyak libur sehingga dia lupa bahwa dia tugas buat cari masiku. Dia libur. Iya. Oke, soal itu memang sekarang lagi rame. Jadi saya kira jadi bulan-bulanan memang Ketua KPK viral ini soal Harun Masiku ya, karena dibongkar habis itu oleh mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Jadi kemungkinan besar salah satunya adalah karena mereka ini bisa nangkep Harun Masiku, sementara targetnya harusnya jangan ditangkap, jadi karena itu harus disingkirkan. Itu berita yang menarik, Bung Rocky. Tapi jangan lupa, hari ini harusnya kalau Anda ada waktu, Anda mesti mampir ke Solo, karena akan ada Royal Wedding hari ini. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menikah dengan adiknya Pak Jokowi. Tetapi di satu yang juga saya kira yang menarik, kalau kita tadi bicara KPK, ternyata ada satu event yang menarik, momen yang menarik ketika Ketua Umum PAN di KPK, Zulkifli Hasan tuh bicara soal PT 20%. Nah, saya kira ini agenda besar kita ya, Bung Rocky ya, agenda besar kita. Dan kalau nggak salah kita boleh lah ngeledek-ledek Pak Firly soal Harun Masiku, tapi soal PT 20% dia dalam barisan yang sama dengan kita gitu ya. Dia juga mendorong itu. Nah, mudah-mudahan Pak Anwar Usman setelah menikah juga ternyata kemudian juga ada dalam barisan yang sama bersama kita. Juga kalau Pak Jokowi gitu juga, kalau mau dorong Ganjar, kalau nggak berhasil merangkul partai-partai politik ya bikin PT 0% gitu ya, Bung Rocky. Oke, Bung Rocky, itu beberapa topik yang saya kira menarik untuk dibicarakan. Juga soal capres dari Nasdem ini juga sudah mulai menghangat gitu. Siapa sebenarnya kira-kira yang akan diusung oleh Nasdem? Ya, saya kira ini minggu yang akan menentukan awal dari perkelahian politik sebenarnya. Karena mulai terjadi semacam pengkerucutan tuh. Jadi kalau saya rumuskan dengan gampang ya, PAN, Bang Jul yang dipanggil sebagai ketua PAN mulai nyadar, sementara Cak Imin mulai panik. Jadi semua hal sebetulnya ada di depan mata kita. Tapi kita tetap ingin agar sebuah demokrasi ini dituntun dengan akal pikiran yang lurus itu. Kalau kita mulai dengan soal Pak Firly tentu dielulukan oleh mereka yang menginginkan presidensial threshold 0% akan menjadi dasar supaya KPK juga lebih ringan di dalam politik. Karena Firly sendiri mengakui bahwa karena tiket yang mahal maka semua orang jadi koruptor kan. Jadi ya jangan pasang tiket kalau begitu tuh. Tapi bersama dengan itu orang akan nilai apakah Pak Firly juga berani untuk membongkar tiket-tiket lama yang menyebabkan Harun Masiku sampai sekarang menghilang. Kan itu kan moral clarity-nya di situ. Jadi dengan mudah orang anggap bahwa ya Pak Firly masih menyimpan kasus yang sebenarnya terhubung dengan PT 0%, PT 20%, sehingga Harun Masiku harus menyogok itu. Jadi itu dasar kejelasan etis di dalam politik kita. Kalau Harun Masiku nggak ada ya absensi aja kan, in absensi aja diadili itu supaya ada kepastian tuh, bahwa dia bersalah apa nggak bersalah. Kan Harun Masiku ada dalam keranjang partai besar PDIP itu. Di dalamnya ada ketua umum, ada sekjen yang di awal-awal bikin kalimat-kalimat yang membuat orang merasa bahwa itu dilindungi itu. Ya dibongkar aja kan, dipanggil aja satu-satu, walaupun Harun Masiku nggak ketemu, tapi keranjangnya kan ada. Jadi kita mulai follow the keranjang, kira-kira begitu. Tapi dari keranjang ini nanti bukan kotak Pandora, keranjang Pandora kan, kalau terungkap bisa jadi gitu dong. Jadi keranjangnya udah terbuka, dan kalau kotak Pandora masih perlu alasan untuk membuka. Kalau ini kan udah jelas. Harun Masiku kader PDIP menyogok KPU-nya udah ditahan siapa itu, Wahyu apa Yuwa itu Setiawan ya.
Jadi kasusnya udah dibuka tuh. Ini tinggal soal menghukum. Harun Masiku mau dihukum, perlu proses hukumnya tuh. Dia nggak ditemukan, lakukan in absentia. Siapa saksi-saksi? Ada saksi-saksi kuncinya, yaitu ya ketua partai PDIP, sekjen PDIP. Jadi itu yang disebut keterbukaan politik. Nah baru kita dari situ kemudian ada semangat untuk melihat bahwa oh kalau begitu KPK ada bagian dari upaya untuk membereskan bangsa ini. Dari situ kemudian orang punya referensi lain tuh, bahwa referensi keterbukaan politik bukan sekedar melalui partai politik yang memang juga mulai terbuka hari ini, tapi pada proses pemberantasan korupsi. Jadi begitulah setting awal sambil kita menyemangati Pak Jokowi dan Pak Mahkamah Konstitusi supaya ikut dalam arus ini, dan sekaligus kita ucapkan selamat Royal Wedding. Semoga pasangan ini berbahagia dan masyarakat Indonesia juga akan nunggu kebahagiaan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kebetulan sekarang adalah ipar dari Presiden Jokowi. Kira-kira begitu. Kebijakan. Ya ini biasanya orang menyebutkan gini kalau dalam pernikahan apalagi sebagai Muslim, sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya. Demikian juga dalam politik. Supaya ada politik yang sakinah mawaddah dan rahmat. Ya. Oke. Dan tetapi kembali lagi ke soal PAN tadi. Ini saya kira menarik ini Bang Zul ini. Bang Zul mesti kita dorong untuk mengajukan judicial judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Ya. Karena kita pengen lihat nih alasan apa lagi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan legal standing. Kan alasannya selalu partai peserta pemilu. Jadi saya kira kalau PAN langsung turun dan begitu juga dengan Caimin tadi Anda sebut, daripada disandra terus bolak-balik sini, langsung saja ke Mahkamah Konstitusi ajukan itu. Ini dramanya jadi menarik gitu, Bung Rocky. Ya itu poin kita dari awal. Partai-partai yang merasa tidak mungkin untuk punya calon sendiri, ya persoalkan apa yang menghambat dia kan. Jadi jangan setelah koalisinya berantakan lalu baru nyari alasan nih 20% tuh. Nah, mulai sekarang aja sebelum terlihat kekonyolan itu, mending Pak Jul, PKB lakukan sama-sama gerakan politik untuk mengganggu Mahkamah Konstitusi itu supaya pulih dari kedunguan, kan begitu kan? Ya. Yang saya maksud mengganggu Mahkamah Konstitusi ya, bukan mengganggu bulan madu ketua Mahkamah Konstitusi, itu jangan tuh. Biarkan bulan madu itu berlangsung mulus dan PT 0% juga bisa diproses secara betul-betul bertahap. Jadi tahap pertama orang akan lihat ada keseriusan PAN, partai-partai yang nggak masuk threshold karena alasan konstitusional. Bahwa itu di belakangnya ada alasan karena kecewa nggak dapat koalisi, itu urusan mereka lah. Tapi kita mau tegak lurus. FNN, teman-teman pakar hukum tata negara berupaya keras untuk menerangkan pada publik bahwa kekacauan ini dimulai dari permainan jual beli kursi itu. Dan 0% akan menghilangkan jual beli itu. Jadi itu ide dasar kita supaya kita bersih tuh. Biar juga nanti buzzer Pak Jokowi mengerti. Kan banyak juga buzzer yang menginginkan Ganjar misalnya jadi presidennya. Oke, bagus juga. Karena itu mulai dengan start di 0% kan. Kalau buzzer ini menghina-hina kita yang 0%, ya dia juga menghina Ganjar yang nggak bisa maju dong. Jadi kan ini kejelasan logika aja. Kan status Ganjar itu sekarang boleh dibilang tunawisma politik, ya gitu. Itu tunawisma partai politik lah ya. Ya, Pak Ganjar tunawisma, bahasa-bahasanya tunanetra politik, nggak bisa melihat kejernihan politik, kira-kira begitu. Ya. Oke, ini makin seru. Jadi sebenarnya saya kira kalau PKB dan PAN itu mengajukan PT 0%, saya kira elektabilitas mereka ini langsung naik loh. Nah, kenapa? Karena selama mereka masih ada di dalam koalisi itu, ya mereka ini sebenarnya hanya pelengkapan berita saja, atau bahkan orang nyebutnya ya karena tersandra. Nah, buktikan bahwa mereka tidak tersandra apa-apa dengan mengajukan itu tadi. Ya itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa mereka bagian dari elit yang justru menyandra partai-partai kecil. Ya. Kan orang mesti tahu bahwa ya PKB, PAN kan ada di dalam kekuasaan. Mereka yang menyandra PKS, Demokrat, sehingga kehilangan kesempatan untuk masuk dalam judicial review kan. Jadi sekali lagi kita mau lakukan permainan dalam level playing field yang baru gitu. Kita akan lupakanlah buat sementara komorbid mereka, asal mereka mau sungguh-sungguh mulai
dengan keseriusan dan kejujuran dalam politik. Kan Caimin kirim sinyal bahwa dia ingin berkoalisi, tapi dia akan pimpin koalisinya. Dengan siapa? Dengan Nasdem, dengan PAN, bahkan terakhir PKB main mata lirik-lirik Demokrat supaya dipasangkan dengan Demokrat, tapi ingin memimpin juga. Ya iya boleh aja, tetapi bersihkan dulu dirimu, baru kita duduk satu meja di dalam ijab kabul politik, kan begitu kan? Menarik ini. Ya, karena memang kita melihat di era ini, di era pemerintahan Jokowi, kita mesti secara terbuka dan kalau menggunakan bahasanya Pak SBY dulu dengan bahasa yang terang, kan gitu. Melihat bahwa terjadi pemburukan. Sekarang soal pelantikan pelantikan sejumlah pejabat kepala daerah sudah mulai ramai dipersoalkan oleh banyak para pengamat. Ini berkaitan dengan ada satu orang anggota TNI aktif yang dilantik menjadi pejabat gubernur, pejabat bupati di Serang Barat gitu. Terus kemudian ada juga kecenderungan nanti kita khawatir bahwa ini akan menjadi pola baku, dan ini Presiden Jokowi mulai main mata dengan Pak TNI dan Polri. Dan kita tahu kok sebenarnya ini juga kan bagian dari strategi mereka memenangkan pemilu dan Pilpres tahun 2024 kan. Bayangkan Bung Rocky, ada 271 kepala daerah. Bayangkan itu ya, mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota, itu kan menjadi tim sukses mereka sendiri itu. Iya, itu saya dalam 2 hari ini berkomunikasi dengan teman-teman aktivis politik Maluku dan merasa bahwa kok pemerintah menganggap apa kita nggak punya orang di daerah kita untuk jadi semacam pejabat tuh. Lalu mereka bertanya ke saya, apa layak seorang jenderal aktif itu, tentara aktif itu ikut dalam pemerintahan sipil tuh. Saya bilang jangankan jenderal, sipil pun nggak boleh diangkat. Jadi bukan sekedar karena jenderal maka orang merasa tidak boleh. Bahkan kalau calonnya sipil itu nggak boleh. Kenapa? Karena konstitusi kita secara terang mengatakan semua proses pemilihan pemimpin politik daerah sampai pusat harus dimulai dengan kepastian bahwa dia dipilih oleh rakyat. Konstitusi pakai istilah dipilih secara demokratis. Itu artinya dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Jadi kesalahan betul dalam desain sejak awal yang ingin mengangkangi hak rakyat lalu mulai main tunjuk. Kan demokrasi adalah pemilihan bukan penunjukan tuh. Jadi dalam soal terakhir ini saya dengar komentar Pak Mahfud, oh nanti kita lihat prosedurnya apa yang salah di situ. Semuanya salah karena dari awal ditunjukkan. Jadi Pak Mahfud jangan mencela-mencela juga. Sebagai orang yang belajar konstitusi dan pernah memimpin Mahkamah Konstitusi, dia tahu bahwa pemilihan umum itu adalah pemilihan demokratis. Demokratis dalam bahasa Indonesia artinya dipilih oleh rakyat. Kalau ditunjuk oleh kekuasaan, itu artinya Pak Mahfud mengingkari cara dia berpikir konstitusional. Jadi ini yang membuat kita bingung. Dan lalu kita cari jalan apa yang mesti dilakukan. Semua orang merasa nggak ada caranya. Bagaimana caranya? Udah diputuskan itu undang-undang. Apalagi nanti mungkin presiden akan bilang, oke, kami akan revisi undang-undang tentang keterlibatan TNI di dalam politik, maka dimungkinkan lah. Jadi dari awal kehendak arogansi kekuasaan itu menyebabkan kekacauan politik di bawah. Jadi kalau protes dari masyarakat Maluku itu masuk akal, bahkan protes dari seluruh rakyat Indonesia makin masuk akal. Kalau begitu semua rakyat Indonesia protes, itu namanya people power. Kan itu konsekuensinya kan. Jadi sekali lagi kita menjernihkan itu bahwa desain pengangkatan itu melanggar konstitusi, itu aja. Ya. Jadi kita jangan lihat air yang keruh di hilir ya, justru persoalannya di hulunya kan gitu ya. Nah betul. Ya. Karena berantakan di hulu ya maka terlihat air keruhnya di hilir. Padahal dari awal politik hulu itu adalah membabat hal yang sedang tumbuh, yaitu demokrasi yang bagus dibabat di situ, maka terjadi banjir lah. Ya. Jadi mulai sekarang jangan diributkan soal TNI atau sipilnya, tapi siapapun yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah itu betul-betul menyalahi proses demokrasi ya, dan itu membuat demokrasi kita menjadi jalan mundur. Jadi diskusinya ke situ, nanti kalau enggak kita jadi teralihkan sebenarnya secara substansial apa yang jadi persoalan. Iya betul, dan yang substansi itu yang ingin diselewengkan oleh kekuasaan. Ya. Nah, kita ingin agar supaya itu dikelirkan, supaya jalan demokrasi betul-betul dituntun oleh prinsip konstitusi, yaitu demokrasi, pemilihan, bukan pengangkatan, apalagi penunjukan. Ya bisa aja kalau ada keterangan ini kesementaraan, kita nggak bisa bikin pemilu itu dalam 2 bulan selesai, bikin pilkada selesai.
Kan kardusnya udah ada kan, dan gemboknya juga udah ada tuh. Ya, dan kemarin kardus pilkadanya. Alasan salah satunya alasan pandemi, sekarang juga sudah lewat kan. Jadi sebenarnya dari sisi apapun sudah nggak punya dasar itu penundaan pemilu, penundaan pilkada di sejumlah daerah itu. Iya kan, agak konyol pilkada ditunda selama 2,5 tahun. 2,5 tahun itu artinya separuh dari tahun pemerintahan. Dalam 2,5 tahun, 271 republik ini, pemimpin republik tidak dipilih oleh rakyat. Bagaimana mereka bertanggung jawab pada rakyat? Jadi otomatis korupsi akan jalan terus, kesenangan akan jalan. Jadi kita bersihkan itu dari hulu tadi supaya air menjadi jernih di hilir. Ya, oke, Bung Rocky. Oh ya, satu lagi orang sekarang sedang rame ini kan dia soal sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Ini Pak Jokowi kembali menunjuk Pak Luhut untuk jadi penanggung jawab untuk menurunkan harga eceran tertinggi minyak goreng jadi Rp14.000 gitu. Tetapi ini saya kira yang sangat menarik, Kompas, saya membaca di Kompas hari ini dia menurunkan cerita tentang bagaimana kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut. Itu dimulai sejak Pak Jokowi masih jadi pebisnis di Solo, yang waktu itu Pak Luhut cari siapa yang bisa mengolah kayu-kayu hasil mentah karena dia punya HTI ya, dan kemudian ketemulah Pak Jokowi di situ. Nah, itu berlanjut terus sampai sekarang, jadi dari kerjasama bisnis menjadi kerjasama pemerintahan, tapi saya kira kemudian berubah lagi sekarang menjadi kerja bisnis dan pemerintahan gitu ya, kira-kira ininya ya, alur ceritanya itu ya. Ya, itu yang kita sebut conflict of interest itu. Kalau disebut ya kerjasama awal adalah bisnis, itu artinya saling melindungi bisnis. Jadi kenapa Pak Luhut diangkat sebagai pengendali minyak goreng? Orang kalau baca Kompas, orang akan anggap karena sama-sama punya rahasia bisnis. Kan sesuatu yang berawal dari bisnis nggak boleh dicampur dengan kedekatan politik tuh. Yang kedua, kepercayaan berlebih Pak Luhut, kepercayaan berlebih Pak Jokowi pada Pak Luhut artinya ketidakpercayaan sempurna pada menteri yang lain. Kan begitu trade off-nya. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ya begitu Pak Jokowi tunjuk Pak Luhut sebagai koordinator penyelesaian minyak goreng ini, maka harusnya Erlangga harus mundur aja. Kan itu kan Erlangga dipermalukan. Itu kan tugas Erlangga, demikian juga Menteri Perdagangan, demikian juga Menteri Perindustrian, atau bahkan Kapolri yang punya tugas Satgas Pangan itu kan. Jadi semua yang dikendalikan oleh Pak Luhut itu artinya tupoksi dari kementerian yang lain itu tidak berguna lagi itu. Nah, konsekuensinya mestinya malu bahwa Pak Jokowi hanya percaya satu orang. Jadi kepercayaan yang berlebih menyebabkan orang juga mesti tahu diri bahwa udah era kabinet udah selesai, cukup punya satu menteri yaitu Luhut, semuanya beres tuh. Dan kemudian orang nilai apa dasarnya itu? Apakah karena keahlian Pak Luhut? Bukan. Kalau menurut Kompas itu karena ada asal-usul bisnis. Jadi kesimpulan terakhir penyelamatan bisnis sebetulnya itu kan begitu. Iya. Jadi ini jadi semacam program di Off the Record FNN ya, membaca berita di balik berita gitu ya. Judulnya ya, kita baca yang paling menarik itu. Ya, ini Kompas ini memang ini saya tahu nih kalau sebagai orang yang terbiasa membaca berita, kita tahu nih karena judulnya begini nih Bung Rocky. Kisah kedekatan Luhut dan Jokowi dipertemukan bisnis, kemudian tanda petik bersahabat di pemerintahan. ini seperti biasa gaya Kompas lah, gaya jurnalisme Jawa gitu ya, yang itu tidak langsung pada persoalan. Ya. Jadi sebetulnya kalau FN yang bikin judul, seandainya FN bisa bikin judul dari bisnis ke bisnis, persahabatan berlanjut secara politik. Iya. Ini memang jurnalisme meliuk gitu ya. Kalau seingat saya tuh Ben Anderson dulu yang menyebutnya itu ya, jurnalisme meliuk gitu dengan bahasa. Ya, kalau saya bilang nih jurnalisme melimpir. Melipir. Tapi kita paham ya, dan kita membantu publik untuk membaca apa maksud dari judul Kompas ini gitu ya. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan salam sehat, selamat berbulan madu kepada Pak Ketua Mahkamah Konstitusi dan istri beliau. Terima kasih.